Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmat yang begitu luar biasa kepada kita, sehingga kita masih diperkenankan, masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bangun pagi, ya, kemudian ibadah kepada Allah baik yang wajib maupun yang sunnah, dan kita lanjutkan dengan muwajahah bilwujuh dalam rangka ta'lim, dalam rangka kita mengkaji ilmu agama yang dengan tujuan kita adalah ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Semoga ibadah-ibadah kita semuanya baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Maka usahakan kita senantiasa berdoa, ya, doa kepada Allah, mohon, karena kita sebagai makhluk tidak bisa berbuat apa-apa, hanya memohon kepada Allah. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbula. Kita mohon kepada Allah rezeki yang berkah, rezeki yang thayyib, ilmu yang bermanfaat, serta amal yang diterima. Dan semoga harapan-harapan kita semuanya senantiasa diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terlimpah kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau, dan semoga kita termasuk adalah umat Nabi yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, ta'limul, ya, dalam rangka kita ta'lim. Bulan yang lalu kita sudah sampai iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui rububiyah Allah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kemarin bulan yang lalu mengkaji tentang iman kepada Allah melalui rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pagi hari ini kita akan tambah dengan asma wa sifat. Iman kepada Allah melalui asma wa sifat, asmaul husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Halo Pak, Bu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, lanjut ya. Lanjut. Iman kepada Allah melalui sifat wal asma. Diriwayatkan dari Ibnu Majah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma, mi'atan illa wahidah, man asaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 asma, 99 asma, mi'atan illa wahidah, 100 kurang 1. Wa man asaha dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa menjaga, barang siapa yang bisa menjaga dakhalal jannah, maka pastikan Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, ada beberapa orang ulama atau kiai atau ustadz yang menafsirkan as-soha itu menghafal. Tapi menurut ulama secara umum, waman as-soha, barang siapa yang menjaga itu bukan hanya menghafal. Menghafal mah gampang. Insya Allah anak kecil pun bisa menghafal Asmaul Husna 99. Dan saya yakin anak TK pun sekarang banyak yang menghafal Asmaul Husna. Bahkan bukan hanya orang muslim yang mungkin bisa menghafal, orang non muslim pun bisa menghafal. Maka as-soha diartikan sebagai menjaga, menjadikan sebagai Asmaul Husna itu sebagai sesuatu sifat yang melekat di dalam diri kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita amalkan sebagai orang hafiz, ya, hafiz Quran, sebagaimana orang yang hafal Quran. Mungkin menghafal lebih mudah daripada mengamalkan. Orang menghafal Quran juz pertama dan seterusnya, ya, mungkin akan jauh lebih mudah kita menghafalnya dibandingkan dengan mengamalkan Al-Quran itu. Katakanlah kita hafal Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita hafal sekali, bahkan anak-anak pun hafal sekali. Tetapi mengamalkan ayat ini, surat ini, sungguh sangat luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Hanya orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala, yang dia memang lillahi ta'ala tujuan hidupnya, yang dia bisa mengamalkannya. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah Allah, semuanya adalah untuk Allah. Kadang-kadang kita mengaku diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditimpa suatu hal, suatu permasalahan, kadang kita lari kepada sesuatu yang bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman seperti ini, sekarang ini, masyaallah hadirin rahimakumullah. Banyak sekali di antara manusia yang mereka lari dari permasalahan hidupnya bukanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada suatu hal yang dia adalah tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang terlilit hutang, perekonomiannya amburadul dan sebagainya, mereka lari kepada pesugihan. Na'udzubillah min dzalik.
Ada orang yang ingin naik pangkat dan jabatan, ingin mendapatkan posisi yang enak, ya, ingin PW, ingin mendapatkan posisi yang enak, ingin mendapatkan kedudukan yang empuk. Dia lari kepada mbah dukun, ya, dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Sama ketika kita menghafal Asmaul Husna, kita mungkin hafal, apalagi cuma 99 asma. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, dan seterusnya. Hafal toh? Ayo yang anak-anak hafal ya. Hafal. Wa man asaha dakhalal jannah. Tetapi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah orang-orang yang bukan hanya menghafal Asmaul Husna, tapi dia bisa menjaga dalam kehidupannya, bisa mengamalkan dalam kehidupannya, bisa menerapkan, mempraktekkan asma wa sifat ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup dan kehidupan kita di dunia. Halo? Antum nggak kira-kira? Kalau udah, ya Pak ya. Jadi bukan hanya menghafal. Bapak udah hafal semua ya? Alhamdulillah. Bang Anas hafal? Apa? Udah masuk Bang. Ya. 99. Di dalam 99 asma Allah Subhanahu wa taala ini, ya, Asmaul Husna, ya, kita ulang ke depan. Asmaul Husna ada dua kata, asma wa husna. Asma artinya nama, ya. Husna artinya baik, indah, agung. Ya. Nama-nama yang baik, yang indah, yang agung yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita, ya, saking senangnya dengan Asmaul Husna, banyak di antara kita yang namain anak dengan salah satu dari Asmaul Husna. Ya. Ada yang namain anak dengan Rahman, Abdurrahman, Abdur Rahim, apalagi itu, Endang, ya. Al-Gufron, ya. Ada Gina. Kalau Sutardi bukan Asmaul Husna, bukan. Nggak tahu ini bahasa mana, nggak tahu. Ya, saya lahir tiba-tiba udah ada nama Sutardi. Nggak tahu itu bahasa mana, mungkin bahasa sana kali ya, wetan. Ya, saking senangnya dengan Asmaul Husna, banyak orang tua yang menamakan anak-anaknya, putra-putrinya menggunakan Asmaul Husna. Apakah boleh menamakan putra-putri kita menggunakan Asmaul Husna? Boleh, karena tujuannya adalah putra-putri kita memiliki sifat yang seperti itu. Contoh, Abdurrahman, hamba yang pemurah, pengasih, boleh lah. Abdurrahman, hamba yang pemurah. Kita berharap anak kita, putri kita, anak-anak kita menjadi seorang hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki sifat yang pemurah, ya, yang pemurah.
Abdurrahim, hamba Allah yang taat kepada Allah, yang dia memiliki sifat penyayang. Boleh. Justru malah Nabi menganjurkan memberikan nama anak itu anak yang bagus. Ya, jangan sampai salah nama. Masih nama Nar. Artinya api, neraka. Isinya setan mulu. Ya. Masih nama anak Syaitonir Rajim. Setan yang terkutuk. Jangan sampai salah menamakan Anda. Kalau enggak ngerti, tanya kepada yang tahu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan kepunyaan Allah lah nama-nama yang baik, dan berdoalah, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan asma Allah. Lah ini masalah hadir rahimakumullah, kita dianjurkan oleh Allah, ya, diperintahkan oleh Allah ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah, kita berwasilah menggunakan asmaul husna. Wasilahnya adalah asmaul husna, wasilah menggunakan perantara. Ya Allah ya Rahman, wahai Allah yang Maha Pemurah, berikanlah rezeki yang halal dan baik kepada kami ya Allah. Ya, wahai Allah yang Maha Penyayang, mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah. Wahai Allah yang Maha Penerima taubat, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. Ya, dan seterusnya. Menggunakan wasilah asmaul husna dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat hadirin rahimahullah, nama-nama Allah ada yang di antara nama-nama Allah yang 99 asma itu, ada beberapa di antaranya ya yang berkebalikan. Artinya apa? Ada di antara nama-nama Allah, ya, sebagai contoh gini, ada sifat Allah al-adlu, yang maha adil. Adil itu berarti satu. Ya, adil itu berarti dia senantiasa memberikan kepada seorang hamba sesuai dengan kondisi. Ya, tapi ada sifat Allah yang bernama Ar-Rahim, yang dia penyayang kepada siapapun. Lah di dalam tafsir Ar-Rahim ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Ya, disebutkan Ar-Rahman adalah rahmatan lil alamin fid dunya. Di dunia. Siapapun Allah, siapapun mereka manusia, makhluk Allah, semuanya akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapapun, nggak pandang bulu. Ya. Tapi di dunia, maka kita coba perhatikan, ada orang dia nggak pernah sholat, tapi rezekinya lancar, kaya raya, rumahnya pun mewah, mobilnya bagus, nggak pernah sholat. Ya. Ada orang yang dia nggak pernah sedekah, nggak pernah melakukan hal-hal kebaikan, tapi diberikan kemudahan, pangkatnya, jabatannya begitu mudahnya, memperoleh posisi yang enak. Ya, dia mungkin bukan muslim, tapi begitu mudahnya mendapatkan kekayaan. Tapi sedangkan kita, mohon maaf, mungkin sebagian kita, enggak kita semuanya, sebagian kita di antara kita ada yang sholatnya rajin, sedekahnya meskipun sedikit rajin, sholat malamnya rajin, sholat duhanya pun rajin.
baca Qur'annya pun rajin, tapi rezekinya pas-pasan, bahkan kadang kurang. Inilah sifat Allah Ar-Rahman yang diberikan Allah kepada makhluknya, kepada hambanya di dunia saja. Dunia saja. Dalam istilah lain inilah namanya istidraj. Ya, istidraj. Ya. Masalah hadirin, ini di dunia ya, dunia. Urusan dunia siapapun dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, diberi. Ya. Tapi Ar-Rahim rahmatan lil mukminin. Rahmatan lil mukminin fil akhirah. Rahmat bagi orang yang beriman fil akhirah, di akhirat. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala fil akhirat, di akhirat. Ya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita dijauhkan dari siksa api neraka, dan Allah meridhoi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada sifat Allah yang bertentangan dengan sifat yang lain. Allah Maha Mengampun, Al-Ghafar. Ya. Tapi ada sifat Allah ya, yang Allah Maha memberikan azab kepada orang. Ya. Allah Maha Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan sesuatu kepada orang, kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Ya. Tapi ada asma yang lain ya, yang Allah Maha memberikan perhitungan. Allah memberikan perhitungan kepada siapapun. Allah akan memberikan perhitungan kepada siapapun mereka ya, nanti di yaumil akhir, dihisab ya, dihisab. Siapapun dia akan mendapatkan hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku kunci mulut-mulut manusia yang suka bohong. Yang suka bohong itu apanya? Mulut. Dikunci, digembok. Kunci semua mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka lah yang akan bersaksi, yang akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan Allah. Tangan kita ini yang akan ngomong. Tangan kita yang akan ngomong. Wa tashhadu arjuluhum ya, wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka bersaksi, kakinya menjadi saksi ya. Mulutnya dikunci, tangannya ngomong, kakinya bersaksi tentang apa yang dilakukannya di dunia ya, tentang apa yang dilakukan ya, gak bisa bohong lagi. Kadang sekarang kalau ditanya ya tentang sesuatu,
mulutnya ngomong yang lain. Yang terjadi A, dia ngomongnya B. Yang terjadi B, dia ngomongnya C. Tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tetapi Allah akan memberikan perhitungan kepada manusia-manusia, kepada siapapun yang seadil-adilnya, sehingga Allah kunci mulut-mulut manusia, ya, dan tangannya yang berbicara, kakinya yang bersaksi atas apa yang telah dilakukannya. Ya, Bapak hadirin rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Di dalam surat Al-Hasyr, Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanir rahim, dan seterusnya. Ya, juga tentang Asmaul Husna. Di dalam surat Thaha, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan sebagainya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Asmaul Husna, dan itu adalah pembelajaran bagi kita agar kita senantiasa ingat dan senantiasa menjadikan Asmaul Husna itu sebagai alat supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah hadirin rahmatullah, ya, mungkin dulu ketika kita masih duduk di bangku SD, ya, guru agama kita mengajarkan kepada kita tentang Asmaul Husna, ya, tentang Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Ya, ada 99 asma Allah, ada 20 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan sifat wajib dalam ilmu fikih artinya harus. Tetapi kalau wajib dalam ilmu tauhid bukan artinya harus, tetapi artinya adalah pasti. Kalau wajib dalam ilmu fikih harus ada, harus dilaksanakan. Tetapi sekali lagi, wajib dalam ilmu tauhid, wajib artinya adalah pasti ada. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang pasti melekat, yang pasti ada di dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada sifat 13. Semuanya sifat ada 20, tetapi dibagi menjadi 2. Ya, 17, ya, 13 adalah sifat pastinya, dan yang ke-7 adalah sifat yang mengikuti di antara sifat yang ke-7 yang ke-13 tadi. Ya, saya yakin kita semuanya hafal, ya Bapak Ibu, ya. Wujud kita baqa mukhalafatul lil hawa. Alhamdulillah hafal, ya. Coba sama-sama. Wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhum wahdaniyah ilmu basar qadiran aliman basiran. Ada yang tidur jadi nggak bunyi, ya bapak-bapak. Tidur atau ngafal nih, atau malu nih, atau belum sarapan jadi nggak keluar suaranya nih. Udah ngeteh padahal tuh, udah ngeteh kok.
Atau ada lagu yang lain selain ini nih? Wujud. Coba sama-sama bareng-bareng. Lagi 1, 2, 3. Wujud kita baqamu halafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Terus ilmu basar kalam qadiran aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Yang ke-13, wujud bidam baqa muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat irada. Ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini 13. Yang ke-7 adalah sifat-sifat yang mengikuti sifat sebelumnya. Qudrat, qadiran, irada, muridan, dan seterusnya. Sampai kalam menjadi mutakal 5. Lah sifat-sifat wajib ini sifat yang pasti ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai orang yang beriman tidak boleh menafikan satupun. Jika kita menafikan, maka kita sudah dicap menjadi orang kafir. Example. Contoh. Wujud artinya apa, Bapak Ibu? Ada. Wujud ada. Allah itu ada. Wallahu alladzi la ilaha illa. Dan masih banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ayat yang menjelaskan begitu detailnya. Innallaha 'arsyistawa. Allah berada di atas ars. Tetapi ada sekelompok manusia, sekelompok orang lain yang mengatasnamakan Islam, tapi tidak mengakui adanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Katanya tidak ada satupun hadis dalil baik Al-Quran maupun hadis yang mengatakan bahwa Allah itu ada. Ada yang seperti itu? Siapa? Iya tuh. Nauzubillah min dzalik. Udah kafir. Ya, wujud Allah itu ada. Apa buktinya bahwa Allah ada? Kita gunakan akal kita dulu lah. Kalau memang kita tidak mampu mencari dalil yang berupa dalil nakli, kita pakai akal dulu, pakai akli dulu. Adanya alam semesta ini, adanya langit dan bumi, adanya matahari, bulan, dan seluruh galaksi yang ada di antaranya, pasti ada yang menciptakan. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya hidup dan kematian. Ada manusia dihidupkan melalui rahim seorang ibu, kemudian lahir ke dunia. Kemudian ada kematian. Siapa yang menghidupkan dan mematikan manusia? Itulah adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu baru dalil akli. Dalil akli, baru dalil yang berkaitan dengan akal kita sebagai manusia. Belum dalil naklinya yang berupa Al-Quran dan hadis. Coba kita buka Al-Baqarah, ayat kursi lah, ayat kursi. Sebelum yang lainnya, ayat kursi. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la naum. Ya, dan seterusnya. Ini juga salah satu dalil yang membuktikan ya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seterusnya. Wujud. Kitab
Apa artinya? Halo bocah, bocil, artinya apa kita? Hah? Pada ngobrol. Kidam artinya yang terdahulu, yang pertama kali ada, yang terdahulu, yang pertama kali ada. Sebelum adanya alam semesta ini, sebelum adanya manusia, sebelum adanya seluruh yang ada di Mayapada ini, dialah yang ada terlebih dahulu, yang kemudian menciptakan, memelihara, memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, dan lain sebagainya. Kalau kita bahas satu-satu kira-kira cukup waktunya, Bapak Ibu? Atau garis besarnya aja ya? Garis besarnya. Ya, dan seterusnya. Ya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti ada, yang melekat pada Allah, dan kita sebagai orang yang beriman sekali lagi tidak boleh menafikan satupun dari sifat-sifat ini. Karena jika kita menafikan, maka kita sudah tergolong kepada manusia yang kafir. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, Bapak Ibu, sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan, mau ditambahkan, monggo. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau nanti saya nggak bisa jawab, di sini banyak ustadz. Ya, ada Ustadz Edbar Rosidi, nanti bisa membantu saya menjawab pertanyaan. Ada Ustadz ya Qadir, Pak Qadir, Pak Adir, ya, yang nanti bisa menjawab, ya. Dan ada Ustadz Anas Urbaningrum, dan masih banyak lagi. Ada Ustadz Yosi. Monggo Bapak Ibu sampai di sini. Ada yang perlu ditanyakan, monggo. Paham ya Bapak Ibu ya? Baik, kita ulas sebentar ya tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri pada pertemuan pagi hari ini, kita ulas sebentar ya, kita rangkum iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita beriman kepada Allah, keimanan kita akan menjadi sempurna. Ya, keimanan kita akan menjadi sempurna. Ya, ketika kita berusaha menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, ya, menjadikan Allah sebagai zat, ya, yang kita ikuti, yang kita takuti, yang kita ibadahi dengan sebaik-baiknya. Satu, melalui rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, Tuhan kita, menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Dialah Allah yang telah menciptakan kita, menciptakan seluruh alam semesta dan seluruh isinya. Dialah Allah yang ketika sudah menciptakan, Dia memelihara, memberikan rezeki, memberikan penghidupan kepada seluruh makhluk-makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menghidupkan dan Dialah yang akan mematikan. Melalui sifat rububiyah Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhan seluruh alam, Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam, ya, Tuhan seluruh alam, Tuhan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia, ya, Tuhannya seluruh alam, seluruh makhluk. Qul a'udzu birabbil falaq, Tuhannya seluruh makhluk, ya, seluruh penciptaan. Dan menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Dan yang kedua, menjadikan Allah sebagai sesembahan kita, uluhiyah, uluhiyah. Menjadikan Allah sebagai Tuhan sesembahan kita, sebagai sesembahan kita. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu
ta'ala. Kita menafikan sembahan, seluruh sembahan la ilaha, dan kita mengistimbatkan Allah, ilallah, hanya Allah sebagai Tuhan kita. Ya, menjadikan Allah sebagai sembahan kita, menjadi zat yang kita ikuti, menjadi zat yang kita takuti. Hanya kita takut kepada Allah, takwa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang harus kita ibadahi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang harus diibadahi. Ya, zat yang harus diikuti, ditakuti, diibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai penambah keimanan kita, kita beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99 dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa menghafalnya, bisa menjadikan asmanya ya dalam kehidupan sehari-hari, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan mau, bukan hanya sekedar menghafal, tapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah, ya, sifat Allah yang juga harus kita imani, harus kita yakini bahwa Allah mempunyai sifat-sifat dan juga asmaul husna yang harus kita imani. Semoga kita semuanya adalah termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita, dan kita diwafatkan oleh Allah dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu rahimahullah, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Masih ada waktu. Ini waktu syuruk, masih ada waktu 3 menit lagi ya. Berapa? 15, masih lama tuh malah. Mata saya kurang awas kalau melihat jauh. Baik Bapak Ibu, rahimahullah, silakan. Yang mau ditanyakan, disampaikan. Cukup ya? Cukup, baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun sedikit bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan dengan pembahasan tauhid dengan akidah, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari apa yang telah kita dengarkan bersama, dan mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-afwu minkum. Wassalamu alaikum